Halo, selamat jumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini, yaitu mengenal berbagai pecahan bersama Ibu Ulian dalam tutorial SD. Pada kesempatan ini kita akan lebih mendalami berbagai pecahan, ya. Pecahan itu ada yang disebut pecahan biasa, ada yang disebut pecahan campuran. Contohnya itu gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Sedangkan kalau pecahan biasa contohnya 1/2, ya, terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan kalau pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, yang ketiga kita kenal dengan pecahan desimal. Pecahan desimal ini contohnya 0,75, 0,1, 0,25. Jadi pecahan desimal ini adalah bilangan pecahan dalam bentuk lain, di mana pecahan ini memiliki koma, ya. Jadi koma ini adalah memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Dan yang keempat kita kenal dengan pecahan persen, ya. Kalau persen ini mungkin sudah biasa kita dengar, ya, dalam sehari-hari. Contohnya ibunya sedang belanja ke mall, bisa dia belanja pakaian diskon 75%. Nah, akan lebih mendalam lagi nanti akan kita coba belajar untuk lain kesempatan bagaimana menghitung persen, ya. Jadi khusus hari ini kita akan mengenal bentuk-bentuk pecahan ini, di mana pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen, ya. Baik, kita akan lebih mendalami lagi bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran dengan bantuan gambar, ya. Jadi pecahan 1/2 seperti pada gambar ini, satu bulatan ini dibagi dua bagian sama besar, harus sama besar, ya. Jadi yang daerah yang diarsir ini disebut 1/2 dan daerah yang tidak diarsir juga 1/2, ya. Sedangkan satu bulatan ini disebut 1 atau 2/2, ya. 2/2, 2 dibagi 2 hasilnya 1, ya. Kemudian kita lihat lagi yang utuh di sini 1, ya. Sedangkan yang di sebelah kiri ini dia satu bagian yang utuh itu dibagi 2, disebut 2/2. Ini 1, maka 2/2 sama dengan 1, ya. 2/2 sama dengan 1. Nah, untuk kita mengenal bilangan campuran itu kita akan lihat sebenarnya bilangan campuran ini berasal dari pecahan campuran ini berasal dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi apabila pecahan biasa memiliki pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Karena pecahan campuran itu sendiri adalah terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, ini. Jadi bilangan bulatnya dipisah, ya. Ini yang 1, ya. Kalau di sini juga terdapat 1, yaitu 2/2 tambah 1/2. Ini 2/2 tambah 1/2 sama dengan 3/2. Sedangkan ini langsung disatukan 1/2. Maka bentuk ini disebut bentuk pecahan campuran, ya. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, ini contoh yang berikutnya 3/2. Ini 1, 2, 3/2, ya. 3/2 sama dengan, ya, 3/2 sama dengan 1/2. 1/2. Gambarnya juga sama, ya. Oke, ya, bisa langsung kita lihat sama. Baik, berikutnya
kita akan lihat di sini 7/4. 7/4 itu ini 4 ya. Satu bulatan ini dibagi 4 maka disebut 4/4. Tambah 3/4 ya, 3/4. 4/4 tambah 3/4 sama dengan 7/4. Ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 4/4 itu tadi sama dengan 1 nih utuh, 1/3/4, maka 7/4 sama dengan 1/3/4 ya. 3/4 sama dengan ya, 7/4 sama dengan 1/3/4. Oke, kita lanjut 7/3. Nah, ini semua dibagi 3 ya. Nih di sini ada 3/3 tambah 3/3 sama dengan 6/3. 6/3 tambah 1/3 maka disebut 1/3 ya. Nah, sama itu dengan 1/3. Oke. Nih 7 1 2 3 4 5 6 7. 7/3 sama dengan 1/3. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita akan mencoba berlatih bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nih, kita akan lihat di sini. Caranya sebenarnya sangat-sangat mudah ya. Kita lihat 1/2. 1/2 ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa ya, pecahan biasa. Ini kita lihat dulu. Kita lihat di sini. 1. Oke, sebentar. 1/2 sama itu dengan 2 kali 1 tambah 1/2. 2 kali 1 tambah 1/2 ya, sama dengan 3 ya kan, 3/2 ya. Oke, selanjutnya kita mau coba latih ini. 4/3/4 sama dengan berapa? Silakan dijawab segera. Nah, caranya adalah 4 kali 4 tambah 3/4. 4 kali 4 berapa? 16 ya. 16 tambah 3 berapa? 17. 16 tambah 3 17. 16 ditambah 3 19/4 ya. Maka bilangan atau pecahan biasa dari 4/3/4 sama dengan 19/4. Oke, bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih mendalami lagi, kita akan berlatih di soal yang saya akan kirimkan dalam bentuk Google Form. Oke, silakan, selamat berlatih, sampai jumpa kembali pada kesempatan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.